omnichannel itu bisa jadi solusi. Tapi sebelum kita jump to the solution, let's admit and let's understand the business and the demand from our audience dulu. Mungkin gitu ya kali Mbak Tala ya, from my own perspective. Thank you untuk jawabannya yang pertama. Oke, mungkin kita lanjut ke Pak Iqbal. Mungkin bagaimana advice-nya, dan misalnya kalau sekarang kan Pak Iqbal udah pengalaman nih. Misalnya kalau dapat kesempatan untuk bisa mulai lagi atau start dari nol ya, dari perusahaan baru, misalnya di situ learning yang di-apply juga sekarang apa aja ya, misalnya selain advice untuk orang-orang baru gitu. Oke, sebenarnya ini bukan barang yang kalau dibilang baru, Kalbe ya, Kalbe e-health secara umum dan beberapa brand itu masih ada yang baru. Nah, jadi menurut saya sih ini bukan PR yang pertanyaan yang asing sih buat saya. Nah, kalau saya sih bisa beri saran. Pertama, saya sarankan agar setiap brand itu yang omnichannel itu memperkuat strategi menuju brand equity-nya. Nah, bisa saja sih ada brand yang tidak perlu dengan brand equity karena tidak menjadi prioritas. Ada dan ada yang seperti itu. Tapi dari pengalaman saya secara omnichannel, biasanya brand itu di tengah jalan ketika dia tidak punya brand priority, brand equity, dia atau keunikan brandnya, dia akan kehilangan arah atau melemah di tengah jalan. Kenapa? Karena demand-nya stagnan bahkan menurun. Itu sih pengalaman saya. Jadi percuma kita drive traffic banyak-banyak, tapi kemudian dia tidak convert. Nah, disinilah kemudian yang harus dijawab bahwa kita harus mengetahui brand equity ini mau dibawa kemana. Karena saya sudah memperhatikan bahwa brand-brand yang bisa melawan dominasi brand yang besar, ya contohnya e-commerce ya. Biasanya kalau saya cek 20 besar e-commerce terbesar di Indonesia, yang bisa melawan e-commerce besar adalah e-commerce yang punya touch point di offline. Ya, yang saya lihat ya, saya tidak bisa sebut merek di sini. Itu yang saya lihat. Nah, kalau e-commerce yang tidak full e-commerce B2C, rata-rata mereka sudah habis-habisan dengan brandnya, bisa 4 atau 5 tahun dibangun. Nah, yang kedua, terus e-commerce, brand positioning ini lahir dari experience yang kuat, baik di offline maupun offline, terutama dari touch point-nya ya, masing-masing. Intinya kalau saya, setelah brand equity, perkuat touch point-nya. Gitu. Perkuat touch point-nya salah satunya dengan dukungan tools atau sistem CRM yang helpful seperti Engage. Itu. Kemudian yang ketiga, terkait touch point tadi, yang setelah kita perkuat, maka pastikan bahwa touch point tersebut melahirkan keunikan. Gitu. Misalnya dalam jarak 1 kilometer, pasti ada tokonya, contoh ya. Contoh. Jadi dia touch point itu betul-betul melahirkan unique value-nya, tidak mubazir, tapi efisien. Seperti itu Mbak Tala dari saya.